Sekarang masuk pembahasan fikih ibadah. Masih dalam kitab sholat. Kita masih sifat sholat Nabi, yaitu tata cara duduk tasyahud awal dan bacaannya. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam Manhajus Salikin, "Tsumma yajlisu litasyahhudil awwali wa sifatuhu at-tahiyatu lillah wassalawatu wathayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Baca artinya. Kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam Manhajus Salikin, kemudian duduk tasyahud awal dan bacaannya adalah at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibatu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Nah, lihat di dalam pernyataan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, Syekh As-Sa'di, ada dua hal yang kita bahas, cara duduk tasyahud awal dan bacaannya. Bisa dibaca? Cara duduk tasyahud awal. Pertama, duduknya adalah iftirash. Duduknya adalah iftirash. Kaki kanan ditegakkan, kaki kiri diduduki, tidak keluar kakinya. Terus dari hadis. Dari hadis Abu Humaid Asy-Sya'idi disebutkan, fa idza jalasa fi raq'ataini jalasa alaihi rijlihi al-yusra wa nasabal yumna, wa idza jalasa fi raq'ati al-akhirati qaddama rijlahul yusra wa nasabal ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi. Yang artinya, jika duduk di rakaat kedua, beliau duduk di kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya, atau dibaca duduk iftirash. Jika beliau duduk di rakaat terakhir, beliau mengeluarkan kaki kiri dan menegakkan kaki kanannya, duduk di lantai saat itu. Baca duduk tawarruk. Nah, duduk iftirash dalam hadis riwayat Bukhari ini di rakaat kedua. Rakaat kedua di sini maksudnya membicarakan tasyahud awal. Beliau duduk kaki kirinya, beliau duduk di kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. Namun ketika beliau duduk di rakaat terakhir, nah terserah di sini rakaat terakhirnya 2, 3, 4 atau 1 rakaat, beliau mengeluarkan kaki kiri dan menegakkan kaki kanannya, alias duduk tawarruk. Maka dalam mazhab Syafi'i kaidahnya setiap duduk tahiyat akhir duduknya tawarruk, kaki keluar. Baik yang 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat. Enggak dibedakan itu. Untuk masbuk, kalau telat datang, imamnya sudah tahiyat akhir, dia belum. Dia baru dapati 2 rakaat, imam rakaat keempat sekarang. Duduknya apa kalau makmum masbuk di sini? Apa? Tetap iftirash, karena makmum masbuk tadi belum rakaat terakhir. Dia nggak ikuti imam. Karena dalam hal gerakan dia manut gerakan dia sendiri, apa rakaat yang dia dapat. Terus bagaimana dengan hadis innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fala takhtalifu alaihi. Imam itu diangkat untuk diikuti, tidak boleh diselisihi. Di sini ini untuk gerakan-gerakan yang ada gerakan berpindah rukun. Turun rukuk, Allahu Akbar. Bangkit, sami Allah liman hamidah. Ini nggak boleh selisih imam nih. Jika imam rukuk, turun rukuk. Jika imam bangkit dari rukuk, bangkit dari rukuk. Namun untuk gerakan misalnya, imamnya itu tahiyatnya, isyaratnya dari bacaan illallah. Makmumnya dari awal at-tahiyatullah sudah angkat jari. Maka ada perbedaan kayak gini nggak masalah. Yang tadi untuk ikuti imam, ini untuk gerakan berpindah-pindah tadi itu, berpindah rukun. Untuk bacaannya, makmum tidak mesti ikut bacaannya imam. Makmum bacanya nanti subhana rabbiyal azim. Imamnya ketika ruku baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Boleh ada perbedaan. Yang tadi diikuti cuma gerakan pindah.
pindah ke ruku, bangkit dari ruku, mau turun sujud, ya, duduk antara dua sujud, sujud lagi, tahiyat awal atau tahiyat akhir gitu. Namun untuk gerakannya, kakinya nanti keluar atau tidak, nah tidak mesti mengikuti imam. Nah itu yang pertama, itu duduknya adalah iftirash. Terus yang kedua, posisi tangan dan jari saat tasyahud awal. Nah posisi tangan dan jari, ya, kita lihat dari Ibnu Umar. Dari Ibnu Umar disebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qa'ada fi tasyahhudi wada'a yadahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra wa wada'a yadahu al-yumna ala rukbatihi al-yumna wa aqada 53 wa asyara bisyababati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika duduk tasyahud, tangan kiri diletakkan di lutut kiri, sedangkan tangan kanan diletakkan di lutut kanan. Nah, lutut mana lutut? Nah, bisa di lututnya, bisa pas di ujung lututnya. Ya, bisa di lututnya atau di ujung lutut. Terus, lalu ia berisyarat dengan menggenggam simbol 53 dan berisyarat dengan jari telunjuk. Maksudnya jari kelingking, jari manis, dan jari tengah digenggam. Nah, jari apa? Kelingking, jari manis, jari tengah, 3 digenggam. Lalu jari telunjuk memberi isyarat, sedangkan jari jempol berada di samping jari telunjuk. Nah, jari telunjuk beri isyarat, jari jempol di sampingnya. Kalau di sini tidak dalam lafaz ini tidak dibentuk lingkar kayak begini. Ini beda lagi lafaznya nanti. Ya, kalau dalam hadis ini 3 jari digenggam. Apa tadi? Kelingking, terus manis, terus tengah, genggam. Terus jari telunjuk gimana? Isyarat. Terus jari jempolnya pas di samping, gini. Ini namanya, jari kayak begini namanya salasatan wa khamsina. 53. Apa 53? Maksudnya kayak tadi. Penjelasan ulama kayak gitu. Mana 53 di sini nggak ada kan? Pokoknya 3 jari digenggam gitu aja lah. Itu maksudnya. Ini saya cari definisi ini buka lagi di pembahasan ulama gitu. Ada modelnya kayak begini, ada yang biasanya antum pakai kayak begini nih, lingkar kan antara jari tengah dan jari jempol. Ya, kalau ini ada gerakan kayak gini boleh. Nah, terus dia letakkan tadi di mana? Tangannya, ya, lutut. Atau pas ujung lutut. Terus itu sudah ya. Nah itu posisi tangan dan posisi jari dan keadaan jari seperti itu. Maka dalam pembahasan sholat ada penjelasan detail kayak tadi. Cara duduk tasyahud awal gimana? Ada tangannya bagaimana, jarinya seperti apa. Terus yang ketiga, pandangan ketika itu tidak melebihi isyarat jari. Nah tadi kan jari isyarat. Nah pandangannya tidak lebih dari isyarat jari. Berarti lihat jari telunjuknya. Dia tidak lihat depan. Dia tidak lihat tembok. Dia tidak lihat orang di depannya, itu enggak. Hadisnya Al-Baihaqi berdalil dengan hadis dari Abdullah bin Zubair bahwa Nabi SAW meletakkan tangan kanannya dan berisyarat dengan jarinya dan pandangannya tidak melebihi isyarat tersebut. Dalam hadis disebutkan la yujawizu basaruhu isyaratahu. Janganlah pandangannya melebihi isyarat jarinya. Ya, pandangannya tidak melebihi isyarat jari. Jadi tidak lebih dari ini. Berarti maksimalnya itu pada jari tadi. Maka lihat pada isyarat jari, bukan lihat pada tempat sujud, bukan lihat pada tembok di depan, bukan. Nah itu untuk cara duduk tasyahud awal. Tadi cara duduknya sudah, jarinya bagaimana, tangannya posisinya di mana, terus yang terakhir itu pandangannya kemana. Ya, pandangannya itu kemana? Sudah dijelaskan di sini. Sekarang bacaan tasyahud awalnya. Bacaan tasyahud awal. Pertama, hadis Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kaffi baina kafaihi atasyahuda kama yu'allimuni
asyurata minal qur'ani at-tahiyatu lillahi wa salawatu wat thayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatuhu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihina. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa huwa baina dhahranaina falamma kubido kulna salamu yakni ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajariku tasyahud dan telapak tanganku berada di dalam genggaman kedua telapak tangan beliau, sebagaimana beliau mengajariku surah dalam Al-Quran. Nah, jadi diajarkan tasyahud itu seperti mengajarkan Al-Quran. Berarti serius beliau mengajarkan tasyahud ini. Terus bacaannya lihat ya, tadi sudah disebut at-tahiyatulillah wassalawatu wathayyibat. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Coba baca artinya. Artinya segala ucapan selamat, solawat dan kebaikan adalah bagi Allah. Mudah-mudahan kesejahteraan dilimpahkan kepadamu wahai Nabi beserta rahmat Allah dan barokahnya. Mudah-mudahan kesejahteraan dilimpahkan pula kepada kami dan kepada seluruh hamba Allah yang soleh. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hambanya dan utusannya. Bacaan itu kami ucapkan ketika beliau masih ada di antara kami. Adapun setelah beliau meninggal, kami mengucapkan assalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalimat assalamu ala nabi itu ijtihadnya Ibnu Mas'ud. Beri catatan di situ. Itu bukan dari Nabi. Namun ijtihadnya Ibnu Mas'ud. Beliau ganti kalimat assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh diganti assalamu ala nabi. Namun itu ijtihadnya dari Ibnu Mas'ud. Yang tepat tidak diubah. Yang tepat tidak diubah. Jadi paten seperti itu saja. Jadi kalau disebut assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, tetap dibaca assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah. Tidak diubah jadi assalamu alan nabi. Ada domir ka di situ, pakai domir ka. Jadi tidak diubah. Jadi beri catatan tadi ya. Yang kalimat terakhir itu tambahan dari Ibnu Mas'ud. Itu bukan hadis, maksud dari hadis Nabi SAW tadi. Dia berikan keterangan. Ada idrot di situ, tambahan di situ. Sisipannya dari Ibnu Mas'ud, bukan dari bacaan yang Nabi ajarkan. Nah, penjelasan kayak gini ada di fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz, ya, ada juga di fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhus Al-Ilmiyah wal Iftah. Ya, mereka katakan kalau ucapan tadi Ibnu Mas'ud tambahan dia. Ijtihad Ibnu Mas'ud, bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang kedua hadis Ibnu Abbas. Kedua hadis Ibnu Abbas. Nah, lihat bacaannya. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu at-thayyibat lillahi assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna. Lihat ya, tadi kalimatnya masih assalamu alayka, pakai alayka tetap. Ibnu Abbas riwayatkan pakai alayka. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Terus baca artinya langsung. Artinya segala ucapan selamat, keberkahan, salawat dan kebaikan adalah bagi Allah. Mudah-mudahan kesejahteraan dilimpahkan kepadamu wahai Nabi beserta rahmat Allah dan barokahnya. Mudah-mudahan kesejahteraan dilimpahkan pula kepada kami dan kepada seluruh hamba Allah yang soleh. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hambanya dan utusannya. Nah, taib. Kesimpulannya di sini dalam Al-Ghayah Al-Muqtasidin ada bacaan tasyahud lainnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bebas, mau pilih bacaannya Ibnu Abbas boleh, mau pilih bacaannya Ibnu Mas'ud juga boleh, masih ada riwayat yang lainnya lagi. Semuanya sifatnya itu adalah perbedaan pendapat yang sifatnya variatif, dikenal dengan ikhtilaf tanawwu. Boleh milih yang bacaan pertama, boleh milih bacaan kedua, boleh milih bacaan ketiga, terserah. Mana yang mau dipilih, semuanya boleh untuk dipilih.
bagaimana penjelasan tentang hadis sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk udara. Nanti saya cek hadisnya dulu. Saya belum teliti secara langsung. Saya pernah mendengar hadis bahwa orang yang paling sering kenyang di dunia maka akan merasakan kelaparan yang panjang di akhirat. Nanti perlu dicek lagi juga hadisnya. Untuk tata cara berwudu untuk akhwat, apakah harus membasahi semua rambut seperti yang dilakukan ikhwan? Kepala atas diusap hingga kepala bagian belakang itu tengkuknya, terus di sebaliknya lagi. Sempurnanya seperti itu. Kalau dalam mazhab Syafi'i masuk dalam sunnah wudu. Namun kalau dalam mazhab Imam Ahmad yang diusap masuk wajib wudu, semua kepala tadi itu diusap. Yang lebih hati-hati, jangan sampai tinggalkan mengusap kepala seluruhnya. Baik ini berlaku untuk laki-laki maupun untuk perempuan, maupun ikhwan maupun akhwat, sama. Jika pada satu rakaat yang sama, apakah boleh membaca dua doa sujud yang berbeda? Di dua sujud yang berbeda. Dua doa sujud yang berbeda di dua sujud yang berbeda. Boleh. Sujud pertama nanti dia baca bacaan yang satu, sujud kedua dia baca bacaan yang lainnya. Masih dibolehkan. Apakah boleh menelan ludah ketika sholat? Selama tidak ada unsur makanan yang lain, cuma air liur saja, air ludah saja, maka asalnya masih boleh, tidak membatalkan sholat. Jika kita pada saat hendak sholat jamaah dan posisi kita masbuk, sedangkan imam dalam posisi sujud, apakah kita langsung ikut sujud atau tunggu imamnya berdiri dulu? Yang paling bagus posisi imam manapun kita ikuti, namun awali dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram, ucapan Allahu Akbarnya. Disunahkan angkat tangan. Kemudian nanti ikuti setelah itu imam sujud, berarti dia takbir lagi untuk turun sujud. Ustadz, saya ingin memotong celana saya yang masih di bawah mata kaki. Akan tapi di keluarga saya masih ada pertentangan, takut dianggap teroris dan segala macam. Bagaimana sarannya Ustadz? Coba kasih video-video orang-orang yang celananya seperti itu, bilang seperti ini kok nggak ada masalah kok. Kayak misalnya mungkin kalau keluarga kenal Dr. Zakir Naik gitu. Nah itu kasih tunjuk fotonya aja. Oh kamu ikut ini toh? Iya bilang aja saya ikut ini gitu. Ada contoh-contoh yang baik, mereka penampilannya seperti itu, kasih contoh pada keluarga. Tanpa kita dakwahi langsung. Cukup berikan contoh, cukup berikan ada orang-orang yang pakai seperti itu, mudah-mudahan mereka bisa pahami. Gimana kalau ada dosen perempuan yang sudah tua mengajak kita untuk salaman dan ia sudah menyodorkan tangannya ke saya, gimana yang seharusnya saya lakukan? Ya tanda mengelak gitu, ya bilang saja. Atau isyarat kita tanda tidak mau gitu, ya sudah, mudah-mudahan bisa dipahami. Bagaimana berbakti dengan ayah yang sudah beberapa kali menikah lagi, yang sangat jarang berhubungan dengan anak-anaknya dan dulu tidak menafkahi keluarganya. Tetap itu ayahmu, bakti pada orang tua tetap ada. Walaupun akhirnya tidak memperhatikan anak-anak, tetap itu ayah, maka wajib juga tetap birrul walidain pada orang tua. Birrul walidain, cara birrul walidain itu urf juga. Asalnya anak harus hubungan dengan orang tua, telepon, atau saat hari raya dia datangi orang tua, urfnya kayak begitu, berarti ini berlaku untuk kamu juga berbakti pada ayahmu seperti itu pula. Ayah masih hidup, walaupun dia dengan wanita lain, bukan lagi dengan ibumu misalnya, tetap itu juga ayahmu, tetap berbuat baik padanya, birrul walidain. Birrul walidain tadi saya sebut tergantung urf masing-masing tempat. Ibu saya sudah tidak bersuami, apakah jika ingin umrah atau haji harus tetap dengan mahram? Iya, tetap dengan mahram karena itu syarat untuk safar. Apa hukumnya jika kita mengisi data kupon undian yang diberikan oleh pasar swalayan dengan harapan mendapatkan hadiah? Apa hukumnya jika mendapatkan hadiah namun pajak ditanggung pemenang? Apakah termasuk riba? Tadi hadiahnya itu judi, kamu dapat hadiah lagi, pajak lagi di situ, masalah apakah termasuk riba? Bukan riba, namun masuk judi, haram. Karena nanti dari setiap peserta tadi yang ikut punya peran untuk nyumbang. Namun hadiahnya tidak sama semuanya, tidak semuanya dapat. Cuma ya dari sekian ribu cuma milih 20 saja untuk untungan. Goro di situ dan itu masuk dalam kategori judi.
Apa hukum mengikuti turnamen yang dipersyaratkan uang pendaftaran dan teman satu tim banyak yang tidak menutup aurat secara sempurna? Ya nggak usah ikut. Sudah judi, tidak tutup aurat lagi. Masalah lagi di situ. Ayah saya bekerja di salah satu perusahaan BUMN. Di mana perusahaan tempat kerja ayah saya ini memiliki kerjasama dengan perusahaan asuransi dan setiap karyawan dan keluarga karyawan mendapatkan kartu asuransi kesehatan yang dapat digunakan untuk berobat di rumah sakit. Yang bekerja sama dengan pihak asuransi tersebut. Yang ingin saya tanyakan adalah bolehkah saya menggunakan kartu asuransi tadi untuk menanggung biaya pengobatan ketika saya sakit? Bolehkah dalam asuransi tersebut? Bukankah dalam asuransi tadi terdapat goror? Kamu sudah jawab sendiri. Kalau sudah tahu goror, amannya kamu nggak pakai. Daripada kamu hitung-hitung nanti preminya kamu setor berapa, klaimnya berapa. Mendingan nggak usah dipakai, aman itu. Biaya normal saja, tidak pakai ini. Terus kalau bisa sarankan ke yang lainnya juga demikian. Ke anggota keluarga yang lainnya tidak manfaatkan. Cukup biayai saja sendiri untuk pengobatan, untuk obat dan seterusnya, itu lebih aman di sini. Wallahu a'lam. Bagaimana menyikapi seorang yang berkata pada kami bahwa Allah tidak perlu dibela, sedangkan kita harus membela agama Allah. Membela agama itu Allah itu boleh, itu sesuatu yang dianjurkan. Namun kalau yang dimaksud Allah tidak perlu dibela, apa maksudnya di sini? Kata-katanya masih ngambang. Apakah boleh melakukan duduk iqa pada tasyahud awal? Duduk iqa, yaitu dia bertumpu pada tumit, itu hanya ada pada duduk antara dua sujud. Tidak ada pada duduk tasyahud awal, tidak ada. Tidak ada pada duduk tahiyat akhir, nggak ada. Cuma ada pada duduk antara dua sujud. Ustadz, saya pernah membaca ada fatwa tapi lupa namanya. Katanya jika makmum belum selesai membaca tasyahud sedangkan imam sudah salam, maka makmum tetap lanjutkan. Apakah benar Ustadz? Tasyahud itu macam-macam. Ini kita belum sampai rukun, kita belum sampai wajib sholat menurut Syekh Sa'di di sini. Kalau rukun sudah terpenuhi, rukun ketika tahiyat awal nggak masuk rukun, masuk wajib sholat. Kalau dalam mazhab Syafi'i masuk sunnah abad. Itu sampai pada bacaan sholawat pada Nabi. Kalau tasyahud awalnya itu sunnah abadnya. Kalau tasyahud akhirnya itu sampai sholawat untuk keluarga Nabi. Kalau tasyahud awal untuk sunnahnya saja sampai bacaan sholawat. Namun kalau tasyahud akhir sampai sholawat pada keluarga. Sudah sampai di situ terpenuhi ini, maka sudah dianggap itu rukun terpenuhi. Ya, ketika tahiyat akhir tadi ya. Kalau rukun sudah terpenuhi, maka anggap selesai. Mau tambah doa kok kita belum kesampaian, imam sudah salam, ya sudah, ikuti imam ketika itu. Namun kalau kita nganggap imamnya terlalu cepat, maka bisa lanjutkan sampai bacaan itu aja tadi. Sampai sholawat untuk keluarga Nabi. Sampai innaka hamidum majid. Gitu. Saya seorang mahasiswi yang sempat merasa bahwa ilmu yang saya pelajari tidak bermanfaat bagi akhirat. Selain itu, anjuran agar wanita di rumah membuat saya enggan menyelesaikan studi saya dan merasa lebih baik saya menuntut ilmu syar'i saja. Mohon nasihatnya. Takutnya orang tuamu marah-marah ini. Karena kamu pentingkan ngaji misalnya, sedangkan studi terabaikan di situ. Saran saya, coba ingat orang tua jerih payahnya bagaimana. Kamu disekolahkan di Jogja itu ada tujuannya, berarti kalau bisa bagi prioritas, ada kuliahnya selesaikan baik-baik sampai rampung, kemudian belajar ilmu agamanya jangan sampai ditinggalkan. Manage waktu dengan baik. Syarat jari yang digoyang-goyang apakah ada dalilnya Ustadz? Jarinya naik turun kayak begini. Kalau dalam pembahasan mazhab Syafi'i tidak dianjurkan. Kalau dalam mazhab Syafi'i sendiri tidak dianjurkan. Mazhab Syafi'i cuma isyarat saja dengan jari. Kalau mazhab Syafi'i mulai isyarat jarinya pun dari kalimat illallah. Ya, sampai kalimat illallah baru jari ini isyarat. Terus jarinya tidak naik turun kalau dalam mazhab Syafi'i, tidak dianjurkan. Dan kalau dari sisi riwayat, kalau jumhur ulama menganggap riwayatnya syadz. Syadz itu menyelisih riwayat yang lebih kuat. Ya, walaupun itu ditulis di Syekh Al-Albani, namun para ulama kritik tentang pembahasan hadis ini. Ada yang mengkritik diantaranya
Bisa lihat pembahasan dari Syekh Mustafa Al-Adawi. Juga beberapa pembahasan bisa lihat di Fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah. Nah, ada kritikan tentang itu. Wallahu a'lam. Saat kita menjadi makmum masbuk, saat imam sudah rakaat ketiga atau keempat, apakah kita tetap membaca iftitah dan surat pendek? Iya, tetap bagi dirimu. Sedangkan imam dia cukup Al-Fatihah saja. Bagi makmum dia di rakaat keberapa, baca dulu sesuai dengan keadaannya. Al-Fatihah, setelah itu surat setelah Al-Fatihah. Kalau ini tidak didapat surat setelah Al-Fatihah, hukumnya sunnah, ditinggalkan nggak masalah karena ikuti imam. Ada sebagian jamaah duduk tidak dengan iftiras, tapi kakinya disilangkan. Maka apakah ada dalilnya untuk ini? Kalau dari saya tetap sah. Kaki ditegakkan, kaki kiri duduki sunnah. Kalau seandainya dia disilangkan seperti yang dimaksud di sini, sholatnya masih sah. Lalu bagaimana dalil ketika ada yang i'tidal dengan gerakan tangan yang menengadahkan tangan seperti berdoa? Tidak ada tuntunannya. Wallahu a'lam. Ketika saya melaksanakan jamaah takhir maghrib dan isya, lalu ada yang menepuk bahu, sedangkan yang saya sedang laksanakan adalah 3 rakaat maghrib. Dan ketika sampai di tasyahud akhir, makmum yang di belakang tadi mengucapkan subhanallah. Iya betul lah. Karena mengira saya sedang melaksanakan sholat isya, apa yang harus dilakukan? Apakah tetap dia meneruskan 3 rakaat atau mengikuti makmum? Enggak, kamu sudah niat awal kan maghrib. Berarti dia rampungkan 3 rakaat, makmum bingung sendiri dia. Saya suruh ikut. Karena konsekuensimu kamu 3 rakaat sudah niat dari awal. Kamu nambah jadikan 4, jadi 4 tiba-tiba di tengah sholat kayak gitu nggak boleh. Ya, nggak bisa ubah niat dari tadi maghrib ya. Sudahlah saya ubah di tengah-tengah sholat jadi isya, nggak boleh tengah-tengah sholat. Ini ubah wajib ke wajib nggak boleh. Ya, maka yang dia lakukan 3 rakaat dia sudah nganggap itu tahiyat akhir, selesaikan 3 rakaat tadi, salam. Kalau makmum masih bilang subhanallah, sudah kamu nanti diam dulu, kamu lanjutkan lagi isya, kan tadi dia jamaah takhir ya. Dia lanjutkan isya, ya, baru nanti kalau makmumnya sudah selesai kamu terangkan sama makmum tadi. Tadi maaf saya itu maghrib dulu, baru kemudian saya isya. Yang tadi kamu ikuti saya sedang maghrib, kamu isya di belakang. Kayak gitu. Dia mungkin belum tahu uzur itu. Dia belum tahu. Enggak masalah. Memang keadaan sepertinya agak sulit untuk diterangkan. Jadi habis sholat saya baru terangkan. Ini tadi saya sholat maghrib 3 rakaat. Maka saya salam lebih duluan daripada kamu. Gitu. Bolehkah jamak dan qashar sholat saat kita bekerja di lapangan tambang? Karena terkadang sulit untuk mencari waktu yang pas untuk sholat tanpa menggabungkannya. Kondisi saya adalah tidak tinggal menetap di site tambang tersebut, melainkan 2 bulan di site dan 2 minggu menetap cuti. Mohon penjelasannya Ustaz. 2 bulan di site dan 2 minggu. Ini pekerjaannya offshore, artinya dilepas pantai atau di daratan gitu, nanti diterangkan coba. Kalau mungkin di luar ya, dan ini dianggap pergi dari daratan tadi, berarti dia qashar terus boleh, karena nggak menetap di situ, nggak mungkin ya, dia nggak mungkin, dia seperti orang yang berlayar terus gitu, dianggap seperti itu. Maka selama itu dia boleh jamak, boleh qashar. Namun kalau bukan ini yang dimaksud, berarti kalau 2 minggu itu sudah lebih daripada 4 hari. Maka sejak awal dia dianggap mukim. Bagaimana jika saya memiliki dosen mata kuliah agama Islam? Beliau kerap menjamak dan qashar sholatnya dengan alasan sibuk mengajar dan ceramah. Qasharnya nggak boleh. Kalau jamak mungkin masih mungkin di sini. Namun kalau qashar cuma ada ketika safar saja. Jadi ingat kaidahnya, qashar cuma ada ketika safar. Kemudian jamak itu ada ketika sulit mengerjakan sholat pada masing-masing waktu. Pada saat sholat dengan teman saya dan teman saya menjadi imam, ia lupa ketika rakaat kedua ke rakaat ketiga malah berdiri. Kemudian ia langsung sadar dan duduk kembali. Lalu langsung setelah salam kami tidak melakukan sujud sawi. Apakah yang kami lakukan sudah benar dan apakah sholat kami sah? Terima kasih Ustaz. Ada hadis yang menerangkan tentang masalah duduk tahiyat awal tadi, itu orang itu lupa kemudian langsung berdiri ke rakaat ketiga. Maka dia tidak boleh balik dan fayamdi, dia lanjutkan tadi rakaat tersebut sampai salam.
Nanti dia cukup tutup yang tadi terlewat, yaitu tasyahud awal, tutup dengan sujud sahwi. Adapun jika dia tidak berdiri sempurna, baru ngangkat, terus dia teringat saya belum tasyahud awal, dia duduk lagi, maka seperti ini tidak ada sujud sahwi. Namun tentang hadis ini disebut dalam Bulughul Maram, hadis yang diperselisihkan ulama. Ya, ada yang menyimpulkan hadis ini dhaif. Namun para ulama punya rincian kayak tadi, sesuai dengan makna hadis ini. Kalau berdirinya sempurna, sudah tegak, berdirinya tegak, maka tidak boleh balik untuk kerjakan tasyahud awal. Dia lanjut terus sampai salam, mau salam ya. Sudah tahiyat akhir mau salam, sebelum salam sujud 2 kali sujud sahwi. Namun kalau baru mengangkat saja, belum sempurna. Nah, ini yang para ulama beda pendapat nih karena masalah hadis tadi. Belum sempurna berdiri, terus duduk lagi. Nah, di sini dia duduk namun ada sujud sahwi ataukah tidak? Karena sudah gerak walaupun belum berdiri. Para ulama punya beda pendapat. Ada yang katakan ketika itu dia kalau sudah duduk lagi karena belum sempat berdiri tidak ada sujud sahwi. Ada yang katakan tetap ada sujud sahwi. Syekh Abdul Aziz bin Baz memilih tetap ada sujud sahwi. Amannya lakukan sujud sahwi walaupun belum berdiri sempurna. Yang jelas kalau sudah berdiri sempurna tidak balik untuk duduk tasyahud awal. Kalau yang tadi ditanyakan ini nggak tahu, ini dia nggak tahu ilmu, karena ketika dia balik lagi duduk lagi ini sudah salah. Karena dia sudah posisi berdiri, sudah masuk rukun, dia balik untuk duduk tasyahud awal sunnah. Tidak boleh meninggalkan rukun untuk sekadar kejar sunnah, nggak boleh. Salah di situ. Nah, maka yang harus dilakukan lanjut terus. Dana riba hasil bunga bank baiknya dialokasikan untuk mana? Selain untuk dipakai pribadi, selain untuk bangun masjid. Arti bisa bantu anak yatim boleh, bisa untuk orang miskin boleh, bisa untuk fasilitas sosial, yang penting tidak pakai pribadi. Termasuk dana riba ini juga tidak boleh digunakan untuk bayar pajak karena itu pribadi. Kemudian tidak boleh untuk bangun masjid. Bolehkah tidak duduk tawarruk ketika jamaah sangat padat? Boleh, kaki tidak keluar karena mempertimbangkan maslahat. Apabila kita hendak safar naik kereta, keberangkatan kereta antara maghrib dan isya, apakah boleh kita sholat maghrib dan isya di tempat asal dengan jamak qashar? Tidak qashar. Namun cukup apa? Jamak. Isyanya dia majukan, kerjakan di waktu maghrib, jamak takdim. Namun karena masih di Jogja, ya dia masih di Jogja, tidak qashar. Qashar ketika sudah gerak mau safar. Namun kalau masih di Jogja masih mukim tidak boleh qashar. Andai ada orang dari safar kemudian balik lagi nih, selama dia safar dia boleh untuk qashar. Namun pas balik lagi Jogja, dia tidak boleh qashar di situ. Apa hukumnya seorang muslim yang sudah terlanjur menikah dengan non muslim dan sudah punya anak? Ini laki-lakinya yang mana, perempuan yang mana? Kalau laki-lakinya itu muslim, perempuannya ahli kitab, masih sah secara hukum. Kalau laki-lakinya muslim, perempuannya non ahli kitab, nikahnya fasah, batal di tengah-tengah. Kalau laki-lakinya ahli kitab atau laki-lakinya non ahli kitab, perempuannya muslimah, nikahnya fasah, batal di tengah-tengah. Boleh menunda sholat zuhur karena panas matahari dan mengakhirkan sholat isya lebih baik. Mohon penjelasannya hadis tersebut. Apakah hadis tersebut bisa diterapkan di Indonesia, terutama Jogja? Bisa saja. Tapi Jogja panas ada kayak begini? Enggak. Kalau malam hari bisa. Di sini sholat isya nunda, namun tergantung keputusan imam. Kalau imam rata-rata di tempat kita kerjakan isya pada awal waktu, maka manut pada imam. Kalau kamu punya prinsip sendiri, saya mau nunda sholatnya itu. Kamu siapa? Imam bukan? Nggak bisa. Ini keputusan imam. Maka ada yang punya alasan kayak gini, sholat isya nggak apa-apa diundur. Iya, kalau kamu cuma makmum aja nggak bisa undur-undur. Tugas imam. Imam dia undur, dia lihat keadaan jamaah. Namun kalau sudah ada ngantuk dia bisa majukan lagi. Itu yang dilakukan di masa Nabi SAW, mempertimbangkan jamaah, keputusan imam. Jadi bukan jamaah punya inisiatif sendiri.
Apakah memposting foto jualan baju dengan menampakkan wajah diperbolehkan? Kalau wajah perempuan nggak boleh, fitnahnya besar. Kalau laki-laki masih boleh. Jika semisal udah menyiapkan makanan sahur sejak malam, kemudian bangun tidur mepet dengan waktu azan subuh karena di rumah sendirian, sebaiknya prioritas pada puasa sunnah atau mubazir makanan? Batas azan bagian apa masih boleh makan? Sudah azan sudah nggak bisa makan lagi. Maka kan tadi dia bingung kan, ini sudah azan terus mau lanjut makan karena mubazir tadi, karena dia bilang dia sendiri nih mau nasib jomblo. Dia sendiri kan mubazir kan, kalau dia nggak makan puasa gitu ya, makanya nggak dimakan. Maka bisa sebenarnya kamu tetap puasa sunnah, tidak makan sahur tadi. Ya, atau makan sahurnya sedikit ada sisa kan, mau kasih ke temanmu lagi yang lainnya gitu, atau kasih ke orang yang butuh bisa. Jadi masih bisa ada solusi di situ. Bagaimana cara memperbaiki akhlak? Karena saya yang sering ikut ngaji masih sering kelepasan berkata kasar bila interaksi sama teman akrab. Tinggal diatur, ubah terus kebiasaannya, jangan gaul dengan yang kasar-kasar berarti. Terus hadiri majelis ilmu yang ngajarkan akhlak. Cari kitab-kitab yang ngajarkan akhlak, ikuti majelis kayak tadi. Apa yang harus dipikirkan supaya tetap khusyuk sholat saat imam baca surat panjang yang kita tidak tahu artinya? Itulah bingungnya orang yang nggak tahu itu kayak begitu, bengong aja. Maka kalau kamu masih muda belajar bahasa Arab, nggak bisa ditawar-tawar lagi kalau yang muda-muda. Ketika masbuk, imam sudah rukuk beberapa saat, dan ketika kita masuk rukuk seketika itu imam berdiri dari rukuk. Kita masuk rukuk, imam berdiri dari rukuk, berarti kamu nggak dapat rukuk. Apa kali ini kita sudah dapat dihitung sudah ikut atau dapat rukuknya imam? Tidak. Karena imam sudah pas bangkit kamu masuk. Kecuali pas itu imam masih nahan sedikit, nah kamu masih dapat itu. Apakah panas yang kita alami ini sebagian itu dari panasnya api neraka? Iya, hadis sebutkan demikian. Apakah termasuk dosa jika kita mengeluh, ya Allah panas banget, nerakanya kok bocor? Bilang kayak gitu, enggak boleh. Gak boleh bilang kayak gitu. Pasrah pada takdir, gak boleh. Ini seperti kalimat celaan kayak tadi, gak boleh. Saya sudah keluar darah sejak melahirkan sampai sekarang total 93 hari. Kalau dalam mazhab Syafi'i nifas 60. Saya ambil pendapat yang nifas tidak ada batas waktunya. Tapi saya cekkan ke puskesmas, ini dibilang kurang normal. Iya, ini kurang normal nih. Dan perlu dirujuk ke rumah sakit. Saya belum cek ke rumah sakit lagi karena belum ada yang bisa mengantar. Selama ini darah keluar tanpa jeda, dan jika tidak keluar sama sekali paling lama semalam. Dari cirinya terakhirnya sifatnya mirip istihadhah. Berarti sudah berubah jadi istihadhah. Kembali sholat saja, mandi, kemudian kembali sholat. Setiap kali masuk waktu sholat wudu. Ya, setiap kali masuk waktu sholat wudu lagi. Kemudian antara wudu dengan sholat tadi tidak boleh ada jeda. Ya, tidak boleh ada jeda. Dua hal ini harus ada nih. Ketika masuk waktu sholat, ini maghrib ya, ambil wudhu untuk yang istihadhah tadi. Kemudian sudah wudhu, tidak boleh ada jeda untuk laksanakan sholat, kecuali jeda yang normal. Misalnya dia ada di masjid, cuma karena nunggu iqamah saja. Boleh. Ustaz, darahnya keluar di tengah-tengah gimana? Dimaafkan. Karena tadi masa jedanya tadi dimaafkan juga. Nah, jadi penyikapannya seperti wanita istihadhah. Jadi disarankan tadi kembali sholat. Karena sudah terlalu lama ini, sudah 3 bulan. Ya, terus konsultasikan ini pada dokter. Kemudian darahnya tadi sudah dibilang juga tadi seperti istihadhah, maka dihukumi istihadhah, nggak lagi nifas. Dan ketika itu kembali sholat, rutinkan tadi. Dan caranya setiap kali masuk waktu sholat wudu, lalu tidak ada jeda untuk melaksanakan sholat. Antara wudu dan sholat tadi tidak ada jeda, langsung sholat dilaksanakan. Terakhir, bolehkah dan sampaikan mendoakan keluarga yang sudah meninggal dunia dengan membaca surat tertentu di makam? Tidak perlu, cukup doakan saja. Tidak perlu dengan surat-surat tertentu tadi, karena tidak ada tuntunan. Saya beberapa kali ruqyah diri sendiri, tapi sepertinya tidak ada efeknya karena saya tidak muntah dan sebagainya. Apakah saya boleh meminta kepada orang lain karena untuk meruqyah kita? Karena susah sekali merubah kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk itu nggak selamanya dengan ruqyah loh. Apa-apa nggak mesti ada pengaruh dari ruqyah tadi. Misalnya ada yang punya kebiasaan sholatnya malas-malas, apakah harus diruqyah terus? Dirinya yang malas kok. Jadi solusinya bukan diruqyah.
Ini masalah keimanan, masalah kesadaran diri gitu loh. Karena ada nanti bolak-balik di ruqyah juga, sama saja. Efeknya nggak ada. Maka kembali pada iman di situ. Jadi bukan solusinya untuk ruqyah. Terus terakhir. Ustadz, saya pernah mendengar ketika safar yang perlu diperhatikan adalah dengan siapa kita safar. Saya dan kedua orang tua berencana melaksanakan ibadah umroh. Namun ibu saya ingin menggunakan jasa travel yang sama dengan paman-paman saya. Berangkat bersama. Namun saya tidak tahu apakah jasa travel tersebut sesuai dengan sunnah ataukah tidak. Apakah tidak mengapa jika saya menggunakan jasa travel tersebut, mengingat paman-paman saya tidak mau jika menggunakan jasa travel yang lain. Ini akhwat yang tanya. Berarti dia sudah ada mahram, nggak ada masalah. Cuma kalau tidak ada travel yang bagus membimbing agama, membimbing ritual ibadah umrohnya tadi, resikonya nanti ibadahnya, apalagi ini baru pertama, dia nggak tahu itu ibadah yang benar. Ya, maka dia punya modal, harus dia perbanyak modal, perbanyak ilmu tentang umroh tadi. Dia pelajari dengan baik, dia ikuti tuntunan saja. Kalau seandainya ada yang bertentangan dengannya ketika pelaksanaan umroh, dia nggak ikuti itu. Dia ikuti yang ada tuntunannya saja. Nanti bisa lihat ada video saya di UFI TV tentang umroh. Itu dalam bentuk kalau nggak salah ada teksnya di bawah juga. Ada juga pembahasan saya di UFI TV tentang haji. Haji saya nulis pakai gambar. Ada dalam satu papan tulis itu. Ada situ juga pembahasan umrohnya. Jadi bisa dipelajari secara lebih lengkap di situ. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas untuk kesempatan malam hari ini. Insyaallah kita ketemu lagi pada kesempatan malam Jumat atau Kamis sore pekan depan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik dan hidayah untuk terus beramal soleh dan diberikan keistiqomahan, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.